Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Julpan Al-Mahdi sebagai pemandu podcast kali ini. Sebelum itu, di sini kita bakal kehadiran tamu ya dari HMTE, yaitu Mas Dayu. Nih, silakan Mas, perkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Oke, kira-kira apa nih perkenalannya? Formatnya ada nggak ya? Atau bebas? Formatnya bebas Mas, boleh. Dibebasin aja. Kenalin teman-teman, nama aku Muhammad Hendrik Sudayu, biasanya di wilayah kampus, dan sama teman-temanku dipanggil Dayu. Aku dari Teknik Elektro angkatan 2019 gitu ya, paling asalku dari Serang, Banten gitu. Oke. Ini yang kemarin kabarnya hampir mau naik jadi presiden itu ya Mas ya? Aduh, kabar dari mana itu? ada aja. Aduh. Iya. Dari Teknik Elektronik. Ya, bercandaan kampus teknik kan gitu. Nah, bercandaannya ya. Bercandaannya agak serem gitu ya, harus naik jadi presiden ini. Serem banget. Untung ya jadi ya kan. Ya udah lah. Oke. Nah, sebelumnya aku tuh mau ngejelasin dulu nih Mas terkait podcast ini. Nah, podcast ini tuh sebenarnya punya judul nih Mas, namanya Bistik. Nah, Bistik itu singkatan dari Bincang Santai Teknik. Nah, ini tuh podcast yang dikeluarin oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini tuh tujuannya nanti tuh biar ngenalin HIMA dan UKM yang ada di FT, kayak gitu Mas. Mantap ya, keren. Ya. Emang inovasi kayak gini dibutuhin banget nggak sih? Lagi online kayak gini kan, teman-teman maba mengenalnya lewat apa coba selain mungkin bisa podcast, IG dan sebagainya. Keren banget deh. Bener banget. Jadi kan apalagi yang maba-maba ya yang belum pernah datang ke FT langsung itu kan, jadi bisa tahu di FT itu ada ini aja lembaganya gitu. Oke, nih sebelum masuk nih ya ke dalam obrolannya gitu, aku mau nanya-nanya dulu nih Mas. Mas Dayu, sekarang ini lagi ada kesibukan apa sih Mas? Aku kesibukan apa? Sama kayak teman-teman yang lain, ya himpunan, sibuk di himpunan, kemudian ya sibuk di akademika, karena berhubung aku sekarang semester 5. Jadi semester 5 ini kalau di Teknik Elektro dia udah masuk ke penjurusan konsentrasi, jadi ya mau nggak mau bener-bener harus bisa maksimal fokus gitu, membagi waktu sama masalah hima, akademika, dan ya kegiatan-kegiatan ekstra lainnya lah gitulah. Itu sih paling. Nah ya, karena kan di sini kita bahasannya soal himpunan nih ya, di Remus ini dari himpunan dan jurusan Teknik Elektro. Otomatis kita juga perlu tahu nih kan ya, di tiap jurusan ini punya kesibukan yang masing-masing itu ya, punya bentuk ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, aku mau tahu gitu kan, tadi di Mas Dayu ada kesibukan di himpunan dan akademik. Nah, kalau boleh tahu apa sih yang ada di himpunannya Teknik Elektro dan apa sih yang ada di akademiknya Elektro gitu, Mas? Oke. Secara umum aja. Oke, kalau di HMTE ada apa aja? Banyak sebenarnya, banyak banget ada apa aja. Dari mulai mungkin kayak program kerja unggulan kita ada seminar nasional gitu. Seminar nasional ini ya sesuai dengan namanya, seminar dengan tema yang berbeda-beda tapi mempunyai latar belakang keelektroan gitu. Dan ya cakupannya secara nasional gitu ya. Buat pembicaranya kita tahun ini ada Sandiaga Uno selaku Menparekraf, terus 2 tahun lalu itu ada Dr. Tirta gitu kan gitu. Kemudian Sains-Semnas program unggulan kita lainnya itu ada namanya LTF, Live Transformation Festival. Itu tuh kayak ya festival musiknya elektro dah gitu ya, festival musik dan seni elektro. Banyak yang udah kita undang, Ardito, kemudian beberapa artis lainnya. Terus ada SPC ini khusus nih ya untuk teman-teman anak SMA, namanya Sudirman Paper Competition gitu. Udah terlaksana baru kelar kemarin dan alhamdulillah cakupannya cukup luas sampai Bali, sampai dengan Nusa Tenggara Timur gitu. Apalagi ya? Ini ada lagi. Apa tuh? Program kerja kita yang memang
diunggulkan secara internal kayak misalnya wisudaan gitu. Jadi kayak kita benar-benar ngiringin kakak-kakak yang wisudaan nih, kita yel-yelin, kita iring-iringin. Pokoknya kita benar-benar persembahkan sebaik-baik mungkin persembahan terakhir untuk mereka gitu ya, kayak apresiasi buat mereka yang udah melaksanain kewajibannya, sudah menyelesaikan kewajibannya gitu. Ada lagi Electrical for Society. Kan kalau tadi senang-senang ya, sekarang kita ke arah sosial deh. Untuk arah sosialnya HMT ada Electrical for Society. Bentuknya pengajaran, bakti sosial, open donasi dan sebagainya. Gitu sih. Dan banyak lainnya deh buat Hima ya, sebenarnya nggak bisa aku sebutin satu persatu karena takut emang ini ya limit waktu gitu. Nah, habis itu kalau buat elektro akademikanya ya tadi ya pertanyaannya ya. Iya benar. Nah, akademiknya itu tergantung ini. Jadi aku bagi dua penjelasan mungkin ya. Penjelasan yang kayak sebelum semester 5. Karena semester 5 kan udah aku singgung tadi masalah tentang konsentrasi ya. Jadi sebelum konsentrasi itu kita ya banyak-banyak belajar dasar-dasar lah sama pada umumnya prodi-prodi lain. Entah itu MTK, kalkulus dan sebagainya. Ya dengan watak-watak dosen yang berbeda dan juga asik tentunya ya nggak sih gitu kan. Jelas pembelajaran tentang kelistrikan ada gitu, tapi ya jangan mentang-mentang kita belajar listrik kita jadi tukang listrik, enggak, itu mindset yang salah sebenarnya. Soalnya elektro itu salah satu jurusan yang menurut aku cakupannya luas banget gitu. Bahkan menurut aku elektro itu bisa dikatakan apa ya, semi informatika. Kita belajar tentang komputer juga, bahasa pemrograman juga, mikrokontroler juga, gitu-gitu deh. Pokoknya menurut aku paket lengkap banget di elektro gitu. Itu akademikanya mungkin ya buat awal-awalan ya kalian maba gitu-gitu. Terus buat konsentrasi nih Kak. Jadi ntar semester 5 kalian bakal masuk konsentrasi. Kalau di elektro ada 5 konsentrasi. Ada TKI, itu teknik komputer dan informasi. Itu berkaitan dengan coding sebenarnya, bahasa Python, C++, terus SQL, R dan sebagainya. Nah buat teman ini sebenarnya lingkungan yang apa ya, mengakomodir teman-teman yang berminat terhadap machine learning, IoT, kemudian AI, pokoknya gitu-gitu deh, data science dan sebagainya. Terus ada TIK. TIK itu teknik instrumentasi kendali. Ini arus lemahnya elektro gitu. Jadi tentang microcontroller, tentang operating system dan sebagainya. Habis itu ada TTL. TTL itu teknik tenaga listrik. Ini arus kuatnya. Jadi berkaitan dengan gardu induk, pembelajaran gardu induk. Terus ada juga instalasi listrik, perkantoran, pergedungan dan sebagainya. Ada lagi apa ya? Ntar mikir dulu. TKI udah, TIK udah, TTL udah. Ada lagi TTK. TTK itu ini apa namanya, telekomunikasi. TTK itu tentang kayak ya sinyal-sinyal gitu deh, banyak gelombang, sinyal-sinyal, BTS dan sebagainya. Udah berapa? 4 ya? Satu lagi apa ya? Satu lagi itu ada TSE. TSE itu sinyal elektronika. Sinyal elektronika ini sebenarnya ya mixed dari semua ini ya, semua konsentrasi. Makanya paling sepi karena apa yang dipelajari di TSE pasti dipelajari juga di konsentrasi yang lain gitu. Terus juga kalau semester 5 kelar, bentar bakal ada KP. KP itu kuliah praktik ya 11-12 sama magang, tapi cuma beda waktu doang. Ada KKN ya gitu-gitu deh. Hal-hal sama seperti prodi yang lainnya gitu paling. Oke, banyak banget ya berarti ya itu praktikumnya ya. Sampai ke semester 5 itu tuh. Kalau boleh tahu nih ya, ini dari Mas Dayu sendiri. Mas Dayu sendiri nih punya kesukaan nggak di praktikum-praktikum tertentu? Kesukaan apa ya? Kayak apa ya? Lebih ahlinya di praktikum ini atau emang lebih minatnya praktikum ini gitu? Aduh, ditanya ahli-ahli, sebenarnya aku apa ya, so-so lah di setiap praktikum gitu. Tapi ada satu praktikum yang menurut aku kayak ini ya, aku masuk banget tuh, ada di ini teknik digital. Ada tuh teknik namanya. Teknik digital ya namanya. Iya, berkaitan dengan sinyal-sinyal gitu deh. Kita juga main-main microcontroller gitu-gitu. Oh iya.
Berarti kalau gitu ya, kan tadi udah dibilang gitu, elektro itu juga punya cakupan yang luas gitu ya di dalam dunia pekerjaan. Benar. Eh, Sejauh ini kenapa pandangan orang masih hanya yang kecil tadi gitu, tukang listrik? Kenapa gitu menurut Mas sendiri? Sebenarnya aku juga heran ya, karena kebetulan aku KKN juga. Jadi sama warga desa tuh diomongin gini, kamu dari jurusan apa? Aku teknik elektro, Pak, Bu. Oh, ini bisa bener radio ya? Kan bingung ya nggak sih? Bisa bener lampu ya? Gitu. Sebenarnya nggak salah, pikiran mereka nggak salah karena kita belajar tentang mikrokontrol juga, tentang jaringan listrik juga iya. Tapi mungkin yang kita pelajari itu lebih serius dari hal itu, ngerti gak sih maksud aku? Aku juga masih nggak tahu gitu kenapa anggapan-anggapan orang tentang elektro tuh masih sekedar tukang listrik, PLN lapangan gitu-gitu ya kan? Iya. Ya nggak salah, tapi menurut aku ya nggak sesederhana itu. Mungkin belum lebih mengenal aja gitu, karena belum tahu secara dalam dan hanya tahu luarnya saja dengan nama elektro atau listrik gitu sih mungkin ya. Nah, padahal kan cakupannya yang luas gitu ya. Mungkin perlu kayak ada bentuk pengenalan baru kali ya, biar kayak ke orang-orang juga lebih tahu gitu, oh elektro tuh kayak gini gitu. Iya sih. Sebenarnya orang tuh tanpa sadar tuh kayak machine learning yang sering disebut-sebut, Industri 4.0 yang berkaitan dengan AI, habis data science dan sebagainya, itu sebenarnya erat kaitannya sama elektro, tapi mungkin teman-teman belum pada tahu gitu, cuma tahu data science, keren, ML, keren gitu, tanpa tahu kayak orang yang cocok di lini tersebut tuh apa gitu. Komputer juga cocok banget gitu, tapi elektro juga cocok juga gitu deh. Ya harus banyak baca sih masalah literasi sebenarnya nggak sih? Gitu. Wah, sebenarnya dari aku sendiri gitu ya, kan aku dari teknik geologi nih, kayak memang kalau teknik geologi juga kayak gitu karena orang pasti memandangnya cuma ke arah satu doang pekerjaannya, tentang berkaitan dengan batu kayak gitu. Padahal kan juga luas gitu kan. Nah ini kayak menurut aku sih itu perlu dikenalin lagi gitu, bahwa jurusan ini nggak cuma sekedar itu aja gitu kan. Nah tadi sempat kebahas ada KKN. Geologi mau ngapain? Mau tes batu? Iya. Iya. Tadi sempat kebahas ada KKN dan MKL gitu ya di semester 5. Berarti kondisi sekarang lagi berat-berat nggak dong di semester 5 ini di elektro? Atau gimana? Bener banget. Buat untung di zaman pada saat aku itu KKN dan teman-teman aku PKL atau kuliah lapangan, tergolong sulit iya, tapi tidak sesulit pada awal-awal pandemi gitu, yang seperti yang kakak tingkat aku rasakan 1 tahun di atas aku gitu, kakak 2018 itu lebih sulit karena notabene vaksin belum ada, kemudian juga corona masih jadi perbincangan hangat gitu. Kan sekarang kan vaksin udah ada ya sih, syarat vaksin kayak udah pakai vaksin diizinin gitu. Ya masih sulit karena corona, tapi nggak sulit kakak-kakak kita di atas lah gitu. Benar. Kan oke, sekarang kan tadi udah sibuk banget nih di akademiknya juga. Tapi kan di sini posisi Mas Dayu adalah sebagai ketua himpunan itu ya di teknik elektro, yang notabene itu sibuk juga nih di himpunan gitu. Nah kan ya pertanyaan dasar maba kali ya, gimana nih Mas Dayu membagi waktunya gitu, apalagi sekarang lagi sibuk-sibuknya juga di akademik. Ngebagi waktu ya, masalah ngebagi waktu sebenarnya kadang apa yang aku contohin itu bisa jadi, bisa iya, bisa enggak tuh cocok di kalian gitu. Tapi ini kayak sharing aja lah ya, aku gimana buat bagi waktu gitu kan ya. Sebenarnya buat bagi waktu itu ini, menurut aku setiap orang itu nggak bisa pada hakikatnya kayak seimbang gitu. Bisa seimbang di awal, tapi mungkin aja gitu nggak bisa terus beristiqomah untuk seimbang sampai dengan akhir, karena ya namanya manusia kan up and down. Kalau aku cara bagi waktu aku tuh intinya ditulis gitu, dicatat. Kayak misalnya podcast hari ini aku catat nih, dari mulai perubahan hari kita di awal kan, aku nggak bisa ini, sorry banget karena udah ada bentrok jadwal sama ini gitu. Pokoknya
dicatat aja tuh kalau emang dia kosong ya udah masukin list gitu kan. Kalau emang nggak ada coba deh dicari list yang lain di hari dan waktu yang lain gitu. Tapi juga pencatatan itu aku rasa penting banget diimbangi dengan apa ya, rasa kesanggupan dan kita ngerti diri kita sanggup apa enggak buat di hari itu, ngerti nggak sih? Jadi kalau udah ngerasa hektik banget di hari itu, daripada malah kelelahan dan bikin besok itu kita nggak produktif ya udah dilempar aja gitu. Kasihlah kayak apa ya, take rest buat tubuh kita yang ngasih gitu. Kalau aku sebenarnya diforsir iya, tapi ya paham gimana batasan aku sih kayak gitu. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan ya berarti ya. Benar banget. Oke. Ya karena kondisi sekarang itu kan kondisi online yang aku pandang itu ya dari maba ataupun orang-orang yang ngalamin kondisi online ini adalah dia punya tugas tapi dilanjutin aja karena menurut dia masih online ini, padahal tuh semakin banyak yang ditumpuk tugasnya itu tuh berat sebenarnya buat dia. Ya maksudnya itu karena nggak mikir aja gimana nantinya kalau misalkan hal tersebut masih ke bawah gitu di kondisi offline itu. Nah dia. Iya bener banget. Soalnya kayak gitu apa ya, persepsi yang salah nggak sih? Kadang nggak salah ketika kita memaksakan dengan kondisi yang emang terpaksa ya udah. Tapi salah ketika kita kayak apa ya, berusaha untuk ya udahlah oke, online ini bahkan sampai matkul pun kayak gitu terbawa gitu. Gara-gara pengen dapat 24 SKS gini ya, kayak ada ceritanya gitu. Gara-gara pengen dapat 24 SKS dipadet-padetin tuh nggak apa-apa praktikum tabrakan sama matkul lain. Online ini bisa disambi, satu Meet, satu Zoom gitu kan. Tapi pas pelaksanaannya berat boy gitu. Ya pinter-pinter sih. Iya, benar sekali. Gitu. Karena ini jadi yang ku tanggap ya, ini tuh jadi budaya di online gitu. Apa ya, hal ini tuh yang seharusnya hal yang salah kalau misalkan tadi dipraktikin juga di offline. Oh iya, coba coba. Iya, apalagi kan ada kabar gitu kan ya. Ada kabar kalau misalkan bakal pelaksanaan apa sih namanya, pembelajaran secara offline, hal-hal secara offline tuh katanya bentar lagi gitu ya. Mungkin ya hal tersebut yang sebenarnya harus kita ubah dengan cara tadi gitu kan, menentukan porsi yang emang kita bisa gitu. Iya, betul banget, betul. Iya, kita juga harus menyesuaikan kondisi lagi nggak sih? Udah kebiasaan online, kayak bangun siang gitu kan? Iya, benar-benar. Yang biasanya kalau misalkan kuliah pagi tinggal klik masuk doang terus tidur lagi ya. Aduh, siapa tuh? Aduh. Ya gitulah gitu ya. Kondisi online yang sebenarnya jangan sampailah ke bawah lagi ke offline. Bener banget. Oke, kan tadi udah bicarain sih kan, terus gitu ada di himpunan. Nah, terus juga tadi sempat ngebahas proker juga tuh ya, ada yang sampai ke seminar jauh ke Bali gitu ya pesertanya ya. Ya, ini ada SPC itu Student Paper Competition kita. Itu salah satu peserta kita ada yang dari Bali juga. Oh, itu berarti kan umum ya berarti ya? Umum, enggak, itu buat SMA khusus. Oh, untuk SMA. Oh. Ya. Jujur nih ya, aku tuh kurang tahu dengan si event tersebut gitu. Apa sih, mungkin bisa dijelasin lagi itu event itu apa dan tujuannya untuk apa gitu Mas? Karena mungkin ya entah emang di kondisi online gini si orang-orang tuh cuman fokus dengan tadi ya udah yang punya dia sendiri gitu, zonanya sendiri gitu, nggak peduli dengan yang lain. Jadi aku jujur belum tahu nih, boleh nggak dijelasin gitu? Yang SPC ya? Iya, boleh. SPC itu sebenarnya ya bentuk adaptasi kita ya. Kita awalnya itu SPC itu seingat aku karena pelaksanaannya dari sebelum aku belum ada di elektro sebenarnya. Dulunya itu seingat aku kayak ada lomba line follower gitu. Ya lomba line follower diadain oleh kita buat jangkauannya teman-teman mahasiswa. Habis itu kita adaptasi ke lomba paper, Student Paper Competition gitu. Yang awalnya offline, teman-teman finalis dari SMA itu datang ke kampus kita di Purbalingga Unsud,
Oh iya, teknik tuh di Unsut. Jangan sampai salah sangka, bukan di Purwokerto. Nah, sampai dengan kondisi online ini kita mengadakan ya paper secara online gitu ya, paper secara online dari mulai tahap awal penjurian abstraksi sampai dengan finalisasi itu teman-teman bakal presentasi dan sebagainya gitu. Itu sih paling ya kurang lebih sama seperti lomba paper pada umumnya, tapi mungkin yang membedakan tuh dari segi tema gitu. Karena tema kita masih khas dengan keadaan yang ada gitu ya, gitu. Oke. Apa ya? Mungkin hal itu sebenarnya bagus gitu ya kan, dan semua orang juga harusnya bisa lihat gitu. Tapi ya menurut aku nih ya, hal ini tuh harus disebar lagi gitu. Makanya kenapa aku pengen Mas Dayu ini jelasin lagi di podcast ini biar semuanya kenal lagi dengan hal tersebut gitu. Tahu juga. Iya. Kayak contohnya nih yang aku tanggap gitu ya, dari event BEM sendiri gitu. Jujur partisipan eventnya bagus banget gitu, tapi entah kenapa hal ini tuh malah kurang gitu partisipan dari luarnya gitu, dari teman-teman sendiri. Nah, ini kondisinya online atau apa gitu ya, tapi tuh malah minatnya tuh kurang gitu dengan hal ini gitu. Apa mungkin Mas punya pandangan nggak terkait hal tersebut gitu? Apakah kondisinya online atau apa? Karena tentang minat organisasi di FT gitu. Oke. Buat masalah peserta lombanya ya, atau mungkin panitia deh, aku pengen tanya. Sorry. Iya. Tentang peserta lombanya? Iya. Oke. Sebenarnya ya jujur kita juga merasakan hal tersebut ya, masalah susah banget nyari peserta gitu. Sampai dengan pada akhirnya kita dapat lumayan lah banyak peserta yang cakupannya lumayan luas. Sebenarnya apa ya? Bisa dibilang gini loh. Online ini jadi plus minus, bener banget tadi ketika anggapan kamu ya, kayak apakah online ini mempengaruhi ketertarikan orang terhadap sebuah lomba gitu. Jujur menurut aku kayak banyak kok ekskul sekolah tuh salah satunya karena ilmiah tuh pasti off ya nggak sih, karena kondisi online ya kan, yang berdampak kepada lomba-lomba sedikitnya peserta lomba yang kita adain ya nggak sih gitu. Tapi kadang-kala menurut aku online ini jadi jadi sebuah hal yang positif. Karena apa? Karena menurut aku kayak jangkauan kita, teman-teman yang awalnya banyak pertimbangan untuk mengikuti lomba jadi tinggal ikut lomba aja karena online sifatnya gitu. Yang awalnya mikirkan kayak wah ini dananya gimana ya nggak sih, dananya gimana ya, karena jauh banget Purbalingga dan sebagainya gara-gara online, mereka kayak gas aja gitu, karena ya udah mau di Purbalingga, mau di Bali, mau dimanapun ya lombanya bakal depan laptop juga, mau di tempat di rumah lu juga gitu ya kan gitu. Tinggal masalah publikasi dan juga ya penyebaran info dan sebagainya sih kalau aku gitu. Ya kayak struggle-nya online tuh kerasa banget tuh sampai dengan kita dapat peserta segitu banyak gitu ya. Gitu deh. Benar. Emang berarti kalau di kondisi online ini yang harus ditekanin soal publikasinya ya berarti ya. Bener banget, masalah publikasi. Ya jangan percaya sama, bukan gak percaya, lebih kepada kayak jangan terlalu mengandalkan media partner gitu ya. Kalau bisa langsung terjun ke lapangan, kirim surat langsung ke lapangan, kenapa enggak kita lakuin gitu. Soalnya di himpunan aku ya, di kepanitiaan aku tuh kita sampai nge-DM-in ini loh, kayak akun kirnya setiap SMA, ngirimin surat undangan lomba, ngirim pamflet dan sebagainya, dan alhamdulillah ya hasilnya sesuai dengan kita harapkan, sesuai dengan parameter keberhasilan kita kayak gitu. Ya kreatifnya aja deh buat kondisi online kayak gini gimana gitu. Wah, mantap itu saran yang bagus juga ya buat nanti teman-teman di sekitar yang pengen ngadain lomba juga atau yang kesulitan dengan peserta gitu ya, adalah publikasi intinya. Oke. Aku mau nanya lagi nih Mas, kan tadi dari Hima balik lagi nih ke akademik. Apa sih yang jadi ciri khasnya dari teknik elektro ini, khususnya elektroteknik Unsut ya? Menurut Mas Andi apa? Ini
apa ya? Kalau aku teknik elektro unsur ini eh, mempelajari luar dalamnya komputer. Itu salah satu yang paling unik di kita. Kalau misalnya kita bandingkan, aku bukan bermaksud gimana, tapi ini juga omongan dari dosenku kok gitu ya. Kalau misalnya informatika tuh berkaitan dengan jaringannya, pokoknya OS dan sebagainya. Kalau kita elektro juga mempelajari bagian hardware-nya, software-nya juga gitu. Yang nggak dipelajari sama info kita pelajari. Jadi menurut aku kayak lengkap banget elektro gitu. Dan menurut aku ciri khas lainnya, karena kita di Unsud yang notabene itu punya visi misi tentang apa ya, sebagai pilot project atau mungkin sebagai pioner pembangunan desa. Karena visi misi Unsud utama tuh tentang desa ya kalau nggak salah ya, ketermajuan desa. Elektro pun seperti itu. Jadi banyak sekali proyek-proyek yang kita lakukan untuk pedesaan, majukan pedesaan kayak gitu. Salah satu keunggulan dan menurut aku salah satu ciri khas juga teknik elektro dan Unsudnya gitu kalau aku. Oh iya, benar. Berarti lebih ke pembahasan dengan komputer ya, jaringan. Nah, itu tuh sejauh ini gitu ya. Ada nggak sih yang tadi kan udah ada desa binaannya gitu ya. Ada nggak sih desa yang emang sudah mencapai titik tertentu gitu perkembangannya sehingga terasa sekali gitu hasil dari binaannya? Udah ada belum sih Mas dari teknik elektro sendiri? Nah, aku kurang tahu persis nama desanya apa, tapi sudah beberapa kali dilakukan sama dosenku dan beberapa penelitiannya gitu ya, tentang masalah keterbantuan pembangkit listrik tenaga air mikrohidro. Sudah banyak dilakukan penelitian-penelitian yang membantu masalah keairan sebuah desa gitu. Aku lupa banget di mana desanya. Terus proyek yang lagi dilakuin juga ya besertaan dengan kakek aku, kita juga lagi bikin sebuah pilot project untuk kota Purbalingga tentang masalah peta digital gitu. Peta digital nanti ini sifatnya akan menjadi sebuah database atau mungkin acuan pembangunan desa tersebut. Kira-kira titik mana dan kapan bagusnya, idealnya desa itu dibangun gitu loh, dengan apa dan ya hal-hal sebagainya gitu. Oh, berarti peta digital ya, menarik juga tuh. Karena yang aku tahu ya sejujurnya dari geologi sendiri kan juga bahas peta gitu ya. Apalagi kalau misalkan digital berarti punya banyak andil gitu dari banyak bidang gitu kan. Mungkin bisa dikembangin lagi itu. Menarik peta digital. Boleh banget. Itu sebenarnya juga ya gimana? Sebenarnya kita kaget ya waktu kita dikasih project peta digital karena peta digital bukannya buat anak sipil sama anak geo gitu, tapi ternyata enggak secara full. Ini maksudnya keahlian yang harus dimiliki oleh teman-teman geo atau sipil gitu. Jadi ya fokus kita di masa digitalnya gitu. Kita mapping sama seperti biasa, kita pakai mapping anak-anak geo dengan cara anak-anak sipil, tapi mungkin di masa digitalisasinya aja kita yang berbeda seperti itu. Itu udah dimulai dari sekarang atau gimana Mas perkembangan itunya? Sedang berjalan. Kita lagi proses input komponen yang real adanya, kayak misal jumlah rumahnya berapa, kemudian susur sungai, aliran sungai, ini kebun apa. Kita lagi proses visualisasi di petanya seperti itu. Nanti baru setelah emang terbentuk sebuah peta digital, kita lakukan metode ini PRA namanya. Aku lupa kepanjangan apa. Intinya PRA itu kurang lebih gini. Jadi apa yang sudah kita visualisasikan dalam peta digital, kita coba tabayunin nih. Kita coba obrolin lagi kira-kira di setiap titik yang kita tampilkan tuh sudah tepat atau belum, dan coba kita korek-korek informasi. Kira-kira menurut kalian nih para masyarakat bisa ditambahkan apa, ada keluhan apa gitu loh, sampai hal-hal mendetail lainnya. Gitu sebenarnya. Oh, berarti jadi masyarakat juga turut ikut andil ya dalam ininya ya. Bener banget, turut ikut andil. Dia satu gambar bentuk 2 dimensi itu mengandung banyak unsur-unsur keluhan, unsur-unsur potensi gitu deh, banyak banget. Oke.
apa ya, aku dari sini tuh kayak mulai terbuka gitu ya, bahwa kalau teknik elektro ini punya benar-benar luas gitu ya, tadi yang di awal dikasih tahu gitu, dari bahkan yang tadi yang seharusnya itu tuh adalah program projectnya teknik geo dan sipil, tapi di situ juga ada teknik elektro yang andil dalamnya gitu. Jadi ini juga acuan gitu ya menurut aku buat teman-teman maba, khususnya nanti mungkin ada yang baru lagi mabanya atau yang sekarang masih awal-awal, kayak teknik elektro ini luas gitu ya pandangan, jadi jangan cuma satu aja, mulai banyak lagi minat-minatnya ditingkatin lagi gitu buat teknik elektro ini. Benar nggak Mas? Bener banget, elektro tuh nggak serta-merta tentang listrik doang gitu, santai aja gitu ya. Nggak tentang reparasi radio, reparasi lampu, nggak. Banyak hal yang sebenarnya luar biasa tapi mungkin belum bisa kalian ketahui karena belum merasakan gitu, dan mungkin kalian belum tahu gara-gara mungkin belum mencari tahu gitu sih kalau aku. Karena jujur ketika aku masuk elektro pun aku nggak tahu kalau elektro tuh ada kaitannya dengan machine learning gitu. Yang aku tahu elektro ya listrik, ya nggak sih, listrik gitu, tentang instalasi listrik, tentang mungkin operasional di perusahaan, mesin-mesin perusahaan dan sebagainya. Tapi ternyata wah luas banget gitu. Mantap banget nih. Mungkin bisa jadi gambaran juga ya buat kedepannya gimana teknik elektro ini berkembangnya kemana gitu. Jadi nggak cuma di situ-situ aja. Ini buat pandangan juga ke teman-teman maba yang sekarang gitu ya. Kita harus lebih maju lagi, pola pikirnya lebih inovatif lagi gitu buat masalah ini. Apalagi kan kita mau ngembangin semua teknik unsur itu buat lebih baik lagi gitu. Jangan kalah dengan jurusan yang lain di univ lain gitu kan. Benar banget, teknik yang terkenal dengan kesulitannya harusnya lebih harmonis nggak sih ketimbang jurusan-jurusan yang lain ada di unsur gitu ya sih. Gila, kita harus banget kolaborasi antar setiap himpunan, setiap UKM yang ada di lingkungan FT. Itu hal tadi itu sebenarnya digitalisasi yang peta itu benar-benar bisa banget buat kolaborasinya ya, sangat kelihatan banget sebenarnya. Tapi mungkin ini bisa jadi gambar aja buat ke depan nih teman-teman yang nanti di bawah, entah apakah menjadi jalan pertama untuk membuka kolaborasi atau enggak gitu ya Mas ya. Benar. Oke, itu sih. Karena berhubung waktu ini ya Mas ya, kita harus sampai sini gitu bincang-bincangnya. Kan padahal masih banyak banget yang pengen aku tanyain gitu teknik elektro, tapi bisa lah nanti di lain waktu gitu ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin sebagai terakhiran nih ya, dari Mas sendiri punya pesan dan pandangan nggak dari buat teman-teman mahasiswa baru yang sekarang ataupun yang nanti bakal baru masuk gitu untuk di teknik elektro ini gitu? Oke, sebelumnya makasih banyak ya buat teman-teman BEM, khususnya teman-teman Dagri yang udah ngerasain podcastan seperti ini, keren banget. Kalau pesan dari aku buat maba elektro entah itu 2021, 2022 atau 2023 ya yang mendengarkan Spotify ini atau podcast ini, banyak hal yang bisa digali dan sayang banget ketika kalian tidak penasaran dengan apa yang ada dalam elektro gitu. Jadi kalau udah masuk jangan pernah ngerasa salah jurusan gitu ya, karena aku rasa pasti ada ketertarikan di dalam elektro itu tentang kalian gitu sih menurut aku. Pasti ada kecocokan gitu. Kalau dari aku gitu. Itu aja, karena relate banget sama yang aku rasain. Karena dari awal aku mikir kayak elektro ini bukan jurusan yang gue pengen dari awal, karena gue pengen di FK, gue pengen mungkin di sipil gitu. Tapi ketika gue masuk elektro, wah ternyata pasti ada kecocokan kok antara elektro dengan gue, dan gue bisa menekuni itu, dan pasti bisa sih buat kalian semua gitu. Oke, mantap banget. Buat sekali ya, jangan berputus asa dengan kondisi gitu, terima dulu, karena siapa tahu kondisi tersebut adalah awal buat kalian berkreasi lebih nggak sih? Bener banget, karena kita nggak tahu apa yang baik buat kita gitu ya nggak sih? Betul banget. Oke, kayak gitu Mas Dayu. Terima kasih nih ya buat waktunya bersama saya buat bincang-bincang mengenai teknik elektro gitu ya. Semoga
dari apa yang udah jalanin, baik himpunannya, akademisnya gitu, dari Mas Dayu sendiri bisa membuat teknik elektro berkembang lagi, dan untuk Mas sendiri juga bisa lebih baik lagi gitu ya Mas ya. Amin. Ya sama-sama buat kamu dan juga seluruh keluarga besar mahasiswa Fakultas Teknik ya. Gitu. Semoga kita bisa kolaborasi secara keseluruhan deh. Oke. Gitu paling. Oke, mungkin sekian dari saya juga. Terima kasih Mas Dayu. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada sedikit keterlambatan gitu ya Mas ya. Santai. 1-2 hal gitu. Oke, mungkin aku tutup dulu podcastnya. Ya, Siap. terima kasih. Oke, sekian teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendengarkan podcast ini gitu ya. Nanti kita upload di YouTube dan Spotify. Jangan lupa didengerin podcastnya. Podcast Bistik dari Kementerian Dalam Negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.